sekolah mengundang di sini untuk membicarakan hasil belajar Arya dan Amira. Berdasarkan hasil asesmen dan laporan tingkat dasar yang dilakukan Arya dan Amira, maka dapat disimpulkan bahwa Arya dan Amira dapat melanjutkan ke tingkat terapis berikutnya, yaitu intermediate. Bagaimana Bapak Ibu? Program apa yang harus dikuasai selanjutnya? Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya selaku psikolog di sini akan menginformasikan berkaitan dengan program Ananda Almira dan Ananda Arya. Bahwa Ananda Almira dan Ananda Arya bisa dilanjutkan untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu program akademik dan program bina diri untuk persiapan Ananda Almira dan Ananda Arya memasuki ke sekolah umum. Bagaimana menurut Ibu terapis? Selamat siang Ibu-Ibu. Jika dilihat dari sisi terapis, berdasarkan hasil perkembangan tingkat dasar untuk Elmira sama Arya itu sudah cukup bagus. Namun untuk program selanjutnya perlu ditingkatkan. Tentunya dengan ketingkatan lebih sulit daripada yang sekarang. Selama saya menjadi asisten terapis untuk Ananda Arya dan Ananda Elmira sudah bisa mengikuti dan dapat memahami program terapi yang telah diterapkan. Tetapi program itu harus mempertahankan program yang dasar, itu pun harus ada dukungan dari wali murid ataupun kedua orang tua. Selanjutnya saya tanya wali murid satu persatu. Untuk Arya gimana Bu perkembangannya di rumah? Iya, kami selaku wali murid berusaha mengulang kembali pelajaran Arya yang ada di sekolah agar kemampuan Arya lebih meningkat lagi. Ya, untuk Almira di rumah itu sudah mengalami peningkatan, yaitu dia bisa berhitung mulai angka 1 sampai angka 5, kemudian sudah bisa menebak gambar yang ditunjukkan kepada Almira. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Parenting Autis. Kali ini kita akan mencoba membuka wawasan mengenai lanjutan terapi anak autis untuk tingkat intermediate dengan menggunakan metode ABA. Metode ABA atau Applied Behavior Analysis adalah metode terapi anak autis yang lebih menekankan pada proses pembentukan perilaku. Setelah tahapan identifikasi dan assessment seperti yang dilakukan dalam tayangan tadi, maka diperlukan satu program untuk terapi lanjutan yang harus dikuasai oleh anak autis. Dalam tingkat intermediate, ada 6 kompetensi yang harus dikuasai oleh anak autis, yaitu: pertama, mengikuti tugas atau pelajaran. Kedua, imitasi atau meniru. Ketiga, bahasa reseptif. Keempat, bahasa ekspresif. Kelima, akademik. Dan keenam, bina diri. Nah pemirsa, terapi apa yang harus dilakukan di tingkat intermediate agar keenam kompetensi tersebut bisa dikuasai oleh anak autis? Mari kita saksikan bersama beberapa peragaan berikut ini. Yang pertama, peragaan program terapi mengikuti tugas atau pelajaran. Niko? Saya. Bagus. Niko? Lihat Ibu. Nama saya Niko. Bagus. Niko. Lihat Ibu. Pada tingkat intermediate, program terapi untuk mengikuti tugas atau pelajaran tetap dilakukan dengan kontak mata seperti halnya pada tingkat sebelumnya. Namun pada tingkat ini, kontak mata yang dilakukan lebih ditekankan pada pemahaman konsep nama dan kemampuan merespon saat dipanggil, serta dapat memberikan jawaban apa saat dipanggil nama. Ibu minta tolong ya, buangkan di tempat sampah. Ini. Buangkan ya di luar ya, Niko.
Sudah selesai? Ayo, sini. Niko. Bagus, terima kasih ya. Yuk masuk kelas lagi. Kegiatan ini dilakukan dengan instruksi lihat untuk menarik perhatian anak dan instruksi tidak jika anak tidak melakukan kontak mata atau tidak merespon dengan menjawab apa. Terapi kontak mata sangat diperlukan sebelum memulai program terapi yang lain. Karena terapi ini untuk mengetahui kepatuhan perilaku anak serta mempersiapkan konsentrasi anak saat memulai belajar program-program berikutnya. Nah pemirsa, setelah konsentrasi anak terbentuk melalui terapi kontak mata, maka program terapi berikutnya yaitu terapi imitasi atau menirukan gerakan bisa dilakukan. Baik itu menirukan dua gerakan motorik kasar secara berurutan atau menirukan gerakan berdasarkan suara yang diucapkannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan peragaan dua program terapi berikut ini. Tangan diputar. Iya, ayo semuanya tepuk meja. Nah, ayo semuanya pegang kepala, mana kepala? Iya, hentakkan kakinya, mana kakinya? Iya, ayo hentakkan kaki. Iya, ayo semuanya tunjuk hidung, mana hidung? Hidung. Nah, ayo semuanya pegang telinga, mana telinga? Program terapi imitasi dua gerakan motorik kasar berurutan ini bisa dilakukan secara klasikal dengan posisi terapis berada tepat di hadapan anak. Program ini lebih menekankan pada kemampuan anak untuk dapat menirukan urutan gerakan yang dicontohkan oleh terapis. Selain itu, untuk program latihan menirukan gerakan sesuai dengan suara yang diucapkan, lakukan dengan melibatkan orang terdekat dengan anak atau pergunakan lingkungan sekitar sebagai wahana atau media belajar bagi anak. Kedua kegiatan ini dilakukan dengan instruksi tirukan untuk menarik perhatian anak dan instruksi tidak jika anak tidak menirukan sebagaimana yang diperintahkan. Iya. Ayo Mbak Mira duduk. Kembali ke tempat sayang. Mbak Mira duduk. Miko, ayo salam dulu sama ibu. Selamat sore. Niko hati-hati ya di jalan ya. Niko, dadah. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Dadah, iya. Ya, hati-hati ya. Terapi imitasi atau menirukan gerakan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan orang-orang terdekat anak atau anak dibawa ke lingkungan sekitarnya. Hal ini perlu dilakukan agar anak terbiasa mengeksplorasi dan menirukan gerakan dan aktivitas yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Nah pemirsa, dua program terapi untuk tingkat intermediate telah kita lewati. Selanjutnya, bagaimana cara membentuk kemampuan berbahasa anak? Agar anak bisa memiliki kemampuan berbahasa, maka perlu dilakukan program terapi bahasa reseptif, sehingga anak bisa memahami kata ataupun kalimat yang disampaikan oleh orang lain. Untuk lebih jelasnya,
Mari kita ikuti peragaan program terapi bahasa reseptif dengan menyerahkan 2 objek kepada terapis, melabel petugas sosial, dan menjawab pertanyaan mengenai benda seperti yang digambarkan berikut ini. Tidak salah. Tidak salah, kulitnya kasar, warnanya coklat. Iya. Belimbing. Bukan. Belimbing. Pembentukan kemampuan berbahasa anak autis bisa dilakukan dengan banyak cara. Metode ABA pada tingkat intermediate lebih fokus pada kemampuan anak mengidentifikasi berbagai macam benda atau objek yang ada di sekitarnya, sesuai dengan nama atau sebutan yang melekat pada benda tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meminta anak untuk menunjukkan benda sesuai dengan yang disebutkan. Pengenalan daftar nama benda harus diberikan variasi sebanyak mungkin agar menambah khasanah wawasan anak terkait dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Selain pengenalan nama benda, pembentukan bahasa reseptif bisa lebih ditingkatkan kesulitannya dengan mengidentifikasi profesi, salah satunya petugas sosial, hingga anak mampu membentuk sebuah penggalan cerita melalui kemampuan menjawab pertanyaan mengenai apa, siapa, kenapa, di mana, dan kapan dari gambar berseri yang disajikan secara berurutan. Jika anak sudah mampu melakukan hal tersebut, maka konsep bercerita anak terkait dengan suatu kejadian sudah terbentuk dalam dirinya, sehingga dapat dikatakan program terapi bahasa reseptif berhasil. Kegiatan terapi ini lebih banyak menggunakan instruksi kata tanya, seperti apa, siapa, kenapa, di mana, dan kapan, disesuaikan dengan objek yang diberikan kepada anak untuk menarik perhatian, dan instruksi tidak jika anak tidak memperhatikan sebagaimana yang diperintahkan. U dan I, mana ya U? Keberhasilan pelaksanaan program terapi tidak hanya sepenuhnya ditentukan oleh strategi pelaksanaan yang benar, tetapi juga dipengaruhi oleh pemilihan media pembelajaran yang tepat saat proses belajar mengajar, sehingga mampu memotivasi anak autis dalam belajar. Pemirsa, kemampuan bercerita dan bertutur anak autis telah terbentuk melalui program terapi bahasa reseptif. Tugas selanjutnya adalah mengembangkan potensi anak agar bisa menggunakan bahasa tersebut dengan menanggapi berbagai hal yang ada di sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan bahasa ekspresif. Program terapi bahasa ekspresif untuk tingkat intermediate lebih diprioritaskan agar anak dapat melabel bagian tubuh sesuai dengan fungsinya dan melabel emosi yang dimilikinya. Anda penasaran bagaimana cara mengajarkan hal tersebut kepada anak Anda? Mari kita simak peragaan berikut ini. Hidung. Apa? Hidung. Ini muka. Mulut. Program terapi bahasa ekspresif bertujuan agar anak autis mampu mengungkapkan pendapatnya terkait dengan berbagai hal yang dilihatnya, sehingga nantinya anak autis bisa diterima dan dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Program terapi bahasa ekspresif pada tingkat ini diawali dengan menyajikan beberapa bagian tubuh yang mempunyai fungsi utama
serta menyajikan beberapa gambar wajah kondisi perasaan seseorang untuk dapat dikomentari oleh anak autis. Proses terapi ini lebih banyak menggunakan instruksi berupa kata tanya yang menuntut anak untuk melakukan identifikasi dan analisa hal-hal yang dilihatnya, seperti bagaimana, apa fungsinya, dan lain sebagainya. Serta tetap menggunakan instruksi kata tidak jika anak belum bisa menyampaikan pendapatnya. Terapi bahasa ekspresif pada tingkat intermediate dengan program tadi sangat penting bagi anak autis agar mereka bisa memahami fungsi bagian tubuhnya sehingga sadar dan menjaga kesehatan tubuhnya. Di samping itu, anak autis juga mendapat wawasan bagaimana mereka harus bersikap jika di lingkungannya ada masyarakat yang mengemukakan kondisi perasaan tertentu sebagaimana yang dicontohkan. Pembentukan perilaku dan konsep berpikir anak autis telah terbentuk melalui beberapa program sebelumnya. Dikarenakan pada tahapan intermediate merupakan tahapan untuk persiapan anak autis sebelum masuk ke pendidikan formal, maka diperlukan program terapi kemampuan akademik, sehingga anak autis dapat menyesuaikan kecepatan belajarnya mendekati anak pada umumnya. Mau tahu bagaimana caranya? Simak program berikut ini. Nah, semuanya sudah bisa apa belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bu Ana lepas anak-anak ya. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan satu persatu angkat tangannya? Niko, sini sayang, Niko, sini. Nah, Mas Niko, sini. Iya, ditaruh di mana angka 4? Program terapi akademik pada tingkat intermediate kali ini dicontohkan bagaimana mengajari anak autis berhitung. Iya, sekarang siapa yang Kemampuan berhitung merupakan modal awal anak autis dalam bidang akademik. Mira mau? Karena dengan telah dikuasainya konsep dasar berhitung, maka anak akan bisa mempelajari konsep dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti konsep mengenal mata uang, pecahan, jual beli, dan lain sebagainya. Penanaman konsep berhitung dalam program ini dilakukan dengan cara matching atau mencocokkan angka dengan jumlah benda yang disertai instruksi samakan untuk meminta anak melakukan, dan instruksi tidak untuk anak yang tidak melakukan sesuai perintah. Lu sini sayang, bola. Perkembangan potensi akademik bagi anak autis tidak hanya dilakukan sebatas pada saat terapi saja. Namun peran pendampingan orang tua di rumah sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah formal. Pembentukan perilaku dan konsep berpikir telah dimiliki, serta bekal kemampuan akademik telah dikuasai oleh anak autis. Dengan demikian, anak autis dinyatakan siap untuk melanjutkan ke pendidikan formal atau mengikuti program terapi lanjutan. Namun program terapi terakhir di tingkat intermediate ini tidak kalah pentingnya dibandingkan program-program sebelumnya, yaitu program terapi bina diri. Mau tahu bagaimana caranya? Mari kita simak program terapi berikut ini. Arya, ayo berangkat ke sekolah, tapi pakai sepatu dulu. Program terapi bina diri
bertujuan agar anak lebih memiliki kemandirian dalam melakukan hal-hal kecil yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Program ini sangat dibutuhkan bagi anak autis dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan saat berada di pendidikan formal, sehingga anak tidak bergantung dengan orang lain dalam melakukan segala hal. Program terapi ini diawali dengan prompting langsung oleh terapis kepada anak untuk memakai kaos kaki, sehingga anak tinggal merapikan dan mengulang kegiatan tersebut dengan menginstruksikan kepada anak untuk memakai sendiri kaos kakinya hingga berhasil. Kegiatan terapi ini lebih banyak menggunakan instruksi kata perintah, seperti rapikan, lakukan, pasang, pakai, dan lain sebagainya, agar anak menuruti perintah dari terapis. Hebat Arya. Dan Ayo instruksi kita berangkat tidak sekolah. jika anak tidak mau mengikuti perintah. Jika anak autis telah berhasil melakukan program terapi bina diri dan program-program terapi lainnya tadi, maka anak autis telah siap bergabung dalam pendidikan formal. Namun apabila orang tua masih merasa khawatir, maka dapat melakukan terapi lanjutan untuk tingkat yang lebih tinggi hingga yakin akan kemampuan anaknya. Pemirsa, menyenangkan bukan? Jika kita mengetahui dan peduli karakter anak-anak autis kita. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri jika kita mampu membantu mereka dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah. Selamat mencoba dan sampai jumpa di lain waktu.